Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mengerjakan soal yang latihan ya, latihan dasar sebenarnya, dasar dari Python. Jadi ada beberapa soal di sini. Saya tunjukkan sebentar. Nah, ini soalnya ada sekitar 9 soal. Nah, kita akan coba selesaikan satu per satu dan kita cari tahu cara penyelesaiannya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya ada siapkan IDE. Nah, IDE ini saya menggunakan Tony IDE. Tony IDE yaitu ada Tony IDE, dia punya text editor, ini text editor. Dia punya juga shell ya. Oke. Oke. Teman-teman, sebentar. Kita balik lagi ke soal. Nah, soal yang pertama itu biodata idola. Nah, pertanyaannya membuat program yang menampilkan biodata kamu, idola kamu. Gunakan fungsi print untuk menginputkan biodata. Ini simple banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai seperti ini. Ya, ini Tony IDE-nya, lakuin print aja. Print nama gitu ya. Namanya siapa. Nah, ini untuk native print ya. Terus print alamat, atau teman-teman kalau mau menggunakan teks yang banyak, yang panjang, teman-teman bisa pakai petik 3. Boleh petik 3 satu kali, petik 1 3 kali, atau petik 2 3 kali. Nah, saya pakai petik 2 3 kali. Misalkan alamat ya, alamatnya panjang, ya saya hapus aja. Alamat lengkap. Nah, lengkapnya ada di Jalan Kenangan, nah, nomor 1 misalkan. Terus daerah mana? Jakarta Pusat misalkan, Jakarta. Nah, teman-teman jangan lupa ditutup dengan petik 3 juga. Nah, teman-teman bisa juga kombinasikan antara penggunaan variabel di sini. Misalkan teman-teman simpen nih, ini hapus dulu ya, atau di bawah. Nah, di bawahnya aja. Teman-teman punya nama sama dengan siapa? Jangan lupa kalau untuk penggunaan string teks, teman-teman harus pakai petik. Nama siapa? Misalkan Ronaldo, gitu ya. Terus umurnya berapa? Umurnya berapa sih? Sekitaran ya, titik-titik lah ya. Sekitar berapa? Anggaplah 30-an, gitu ya. Kemudian apa, teman-teman? Nah, teman-teman bisa tambahin lagi di sini atau hobi, gitu ya. Hobi berarti kita harus pakai string. Hobinya sepak bola. Nah, teman-teman bisa panggil dengan cara print. Nah, namanya siapa, koma nama, gitu ya. Jadi teman-teman bisa variasikan. Ini bergantung sama preferensi teman-teman. Semakin kompleks teman-teman menggunakan print di sini, teman-teman nilainya semakin bagus tentunya ya. Nah, umur ya,
umur, kita panggil umur, seterusnya. Oke, untuk yang soal pertama harusnya sudah clear ya teman-teman ya. Kita beralih ke soal berikutnya. Oke. Latihan kedua, buatlah program yang bisa menyapa si user. Oke. Program ini harus bisa nyapa si user. User ini yang kita posisi siapapun yang merunning itu disebutnya user ya teman-teman ya. Programmu menanyakan nama si user, kemudian menyapanya dengan halo nama usernya. Oke. Nah, langsung aja kita ke IDE-nya. Kita hapus dulu. Nah, gimana cara si user memberikan input ke program? Jadi program bisa langsung menyapa namanya sesuai yang dia input. Nah, kita gunakan di materi sebelumnya itu function namanya input. Nah, input gitu ya. Input ada prompt-nya pasti. Nah, tapi sebelum input kita akan masukkan dulu hasil yang akan diinputkan nanti. Jadi si usernya akan input di sini itu dalam bentuk variabel. Nah, gimana? Misalkan nama sama dengan input. Nah, di dalam function input ini apapun yang kita masukkan, teks yang kita masukkan itu akan menjadi prompt, disebutnya prompt. Prompt ini yang akan keluar di shell atau konsol. Jadi nanti teman-teman bisa lihat pas saya running siapa nama Anda. Nah, itu ya. Nah, dari sini nanti dia akan minta input nama gitu ya. Pas kita input, dia akan dimasukkan ke variabel namanya nama. Dari sini gimana caranya biar dia bisa menyapa, yaitu kita lakuin dengan print. Kita samain sesuai soalnya. Kita coba balik ke soal tadi. Nah, soalnya buatlah program menyapa si user, menanyakan ya kan, artinya si user kasih ketikan nih, mengetik sesuatu, diproses oleh si program halo nama user. Kita samain aja teman-teman. Kita balik lagi ke IDE-nya, halo, print. Kita bisa pakai nama variabel sama seperti yang latihan satu tadi, nama. Itu ya teman-teman ya. Nah, jangan bingung kenapa ini komanya ada dua. Yang ini bagian dari string, yang ini bagian dari pemisah dari dua komponen gitu ya. Jadi ada dua parameter disebutnya. Oke, jadi kalau pas ini saya run teman-teman, siapa nama Anda? Saya bilang Feby. Halo Feby. Oke, clear ya teman-teman. Soal kedua selesai. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, latihan ketiga, luas ruangan. Buatlah program untuk menghitung luas ruangan. Ingatlah, luas ruangan adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Outputkan hasilnya dengan satuan meter. Oke. Kemudian buatlah lebih canggih sehingga panjang dan lebarnya sesuai dengan yang kamu inputkan. Oke. Kita coba buat yang sederhana dulu. Kita balik ke Tony IDE. Jadi kalau mau menghitung luas itu kita harus punya panjang, misalkan panjangnya 10, lebarnya 5. Luas, jadi nggak masalah ya, ini L kecil, L besar, variabel tetap bisa digunakan karena sifatnya case sensitive.
kapital dan huruf kecil itu sangat berbeda. Atau biar kita lebih mudah membacanya, kita tulis saja luas. Panjang dikali lebar. Oke. Nah, gimana cara mengoutputkan dan memberikan satuannya meter? Teman-teman sama kayak tadi, print luas ruangan adalah, kita kasih, kalau ada koma gitu ya, ini kan satu komponen, satu parameter, komponen selanjutnya luas, komponen selanjutnya kita buat meter. Oke. Jadi ada 3 komponen, jadi ini akan digabungkan ya jadi satu, sedangkan yang luas ini akan disubstitusi dari hasil dari perkaliannya. Oke, kita coba teman-teman, apakah akan sesuai ekspektasi kita. Oke, luas ruangan adalah 50 meter. Benar nggak teman-teman? Wow, luas mana ada yang meter, tapi satuannya adalah meter persegi. Atau teman-teman bisa juga gini ya. Oke, atau untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa seperti ini. Printkan panjang sama dengan koma p ya, koma meter yang sama, luas lebarnya juga ya, lebar L. Nah teman-teman bisa lihat, kita save dulu, ini kita kosong dulu. Nah panjang keluar 10 meter, lebar 5 meter, luas ruangan adalah 50 meter persegi gitu ya teman-teman. Nah gimana cara biar lebih canggih, biar bisa diinputkan? Nah kita buat P sama L ini biar bisa diinput gitu ya. Ya, kita buat aja input, masukkan panjang. Yang ini sama input, masukkan lebar. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika kita menggunakan function input, ini secara otomatis tipe datanya adalah string. Jadi kalau string kita akan kalikan, itu tidak akan jadi perkalian yang kita inginkan. Karena huruf ya, kita harus rubah string ini ke angka. Nah, ingat teman-teman, kalau angka itu ada 2, float sama ada 3 sebenarnya, float, integer, dan kompleks. Tapi kita nggak mungkin pakai kompleks di saat ini. Kita cuma antara pakai float atau integer. Nah, karena kita mau panjang, ukuran panjang ini ukuran yang bisa dibilang bisa jadi koma gitu ya, atau desimal, kita bisa pakai float gitu. Nah, kita convert semua yang diinputkan ke float. Pas kita running, ayo kita coba masukkan panjang. Nah ini berkedip ya teman-teman ya, artinya kita perlu input sesuatu. Masukin panjang 15, lebarnya berapa ya, 4, artinya dalam meter ya teman-teman ya. Panjang 15 meter, lebar 4 meter, luas ruangan adalah 60 meter persegi.
Jangan khawatir kenapa ada titik 0 di sini, karena tadi kita rubah dalam bentuk float ya. Oke, soal nomor 3 sudah selesai. Kita balik lagi ke soal. Oke, soal nomor 4 ya teman-teman. Jumlah dari n integer positif pertama. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ya, integer positif pertama. Tulis program yang membaca bilangan bulat positif ya, n dari pengguna. Artinya pengguna bakal ada input sesuatu yang itu disebutnya sebagai n, dan kemudian menampilkan jumlah semua bilangan bulat dari 1 sampai n. Nah, jumlahnya ya teman-teman ya, 1 sampai n. Jumlah dari n bilangan bulat positif pertama dapat dihitung dengan rumus berikut. Jadi yang statement ketiga ini bantuan ya teman-teman ya. Ini hiraukan, ini rumusnya. Oke, kita bisa pakai rumusnya untuk bantu kita di sini. Nah, gimana sih cara solusinya? Kita ke ide. Hapus dulu. Nah, tadi dimention di soal ya, kita lihat tulis yang bisa membaca bilangan bulat positif n dari pengguna. Ya, berarti input ya pengguna. Ada input dari pengguna untuk memasukkan ke variabel n. Kemudian menampilkan jumlah semua bilangan bulat. Oke. Kita balik ke ide. Oke. Untuk memasukkan input dari pengguna, kita pakai input biasa, input masukkan n sama dengan gitu, atau n aja sama dengan juga boleh teman-teman. Nah, nggak harus panjang ya. Oke, nah masih ingat ini kita berkaitan dengan angka, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, artinya kita harus berubah dari tipe data string ke dua tadi ya, antara float atau integer. Nah, ingat tadi soalnya integer positif, selalu integer, kita pakai int aja. Nah, input sudah, kita langsung hitung jumlahnya. Nah, jumlah simple aja, ada rumusnya. N, rumusnya ini ya kayak yang ditulis di soal. Nah, teman-teman ingat di Python kita nggak bisa perkalian cuman dipepetkan seperti ini, tapi perkalian harus pakai bintang. Nah, kita langsung print jumlah 1 integer, jumlah dari n integer positif adalah jumlah. Itu ya teman-teman ya. Kita coba, kita lakukan tes dulu, karena ini ada rumus, kita harus coba dulu tes ya. Nah, kita coba tes berapa kalau kita input n-nya 3. Nah, kalau n-nya 3, ini kita isi 3 juga ya, berarti 3 tambah 1 ada 4, ini 3 ya, 4 bagi 2 2 dikali 3 6, harusnya akan nilainya 6. Nah, teman-teman bisa lihat jumlah dari n integer positif adalah 6. 6.0 ya. Nah, karena di sini ada pembagian. Setiap ada pembagian dia akan dirubah jadi float.
Oke, kita coba lagi teman-teman. Berapa kalau misalkan 10? Hasilnya 55. Nah, ini sama kayak rumus deret ya sebenarnya teman-teman ya. Gitu. Oke, soal nomor 4 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sorry ya teman-teman, pilek. Oke, latihan 5. Satuan tinggi. Banyak orang memikirkan tinggi badannya dalam satuan kaki dan inci. Nah, jadi tulis program yang membaca beberapa kaki dari pengguna diikuti dengan beberapa inci. Setelah nilai-nilai ini dibaca, program kamu harus menghitung dan menampilkan dalam sentimeter. Oke. Satu kaki adalah 12 inci, 1 inci adalah 12 cm. Oke. Teman-teman, artinya kita diminta untuk menginputkan tinggi badan tapi dalam kaki dan inci. Misalkan ya, berapa tinggi kamu? Oh, sekian kaki, sekian inci, gitu ya. Nah, kita kan sering bingung ya, kalau orang luar negeri biasanya orang Amerika sering pakai kaki dan inci. Nah, kita coba buat programnya biar memudahkan kita untuk convertnya ke sentimeter. Oke, satu kaki 12 inci, 1 inci sekian sentimeter. Kita ke ide. Oke, kita hapus. Kita buat program. Satuan tinggi badan. Nah, print. Oke, sorry. Saya mau programnya masing-masing inci dulu baru kaki ya yang diinputkan. Jadi kalau kita bilang ukuran untuk kaki tingginya input berapa kaki, Oke, ini tentunya saya akan rubah ke float karena tinggi orang akan ada komanya tentunya. Oke, kemudian saya berapa inci, lebih berapa inci. Oke. Nah, dari sini kita udah punya dua variabel. Tingginya dalam kaki, tingginya dalam inci. Oke. Ini artinya tambahan ya, teman-teman. Jadi orang kalau ditanya tingginya, dia akan bilang sekian kaki lebih sekian inci gitu ya. Jadi berapa kaki lebih berapa inci. Oke. Gimana convertnya? Satu kaki adalah 12 inci. Jadi dari kaki kita convert dulu ke inci. 1 inci sama dengan sekian gitu kan. Oke, kita ubah dulu yang kaki jadi inci. Coba. Berarti jumlah sama dengan T kaki ini kita kali sama 12 karena satu kaki ada 12 inci gitu ya. Kita kasih kurung teman-teman.
Nah, ini kan masih bentuknya inci ya. Terus nanti kita akan tambahin dengan T inci. Gitu ya, teman-teman. Mereka dua ini sama-sama satuannya inci. Ingat ya, tadi yang kaki udah kita convert ke inci. Nah, kalau udah ditambah, kita akan convert semuanya ini ke dalam bentuk sentimeter. 2, tadi berapa? Kita balik ke 2,54. Oke, kita balik lagi ke ini. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya. Jadi pertama tadi kita samain dulu dari kaki sama-sama inci. Ini sama-sama inci. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya akan sekian inci gitu ya. Baru kita convert ke sentimeter. Oke. Kita udah punya jumlahnya, kita akan print. Tinggi sama dengan koma jumlah. Sentimeter. Gitu. Atau jumlah ini mau kita buat tinggi, boleh juga. Oke teman-teman, siapin kalkulatornya, kita akan coba. Tinggi badan. Oke. Kira-kira kalau 2 kaki 6 inci itu berapa? Tingginya cuman 76,2 cm. Gitu ya. Nah, kalau sekitar 3 kaki 6 inci 100 masnya. Kalau 4 kaki 5 inci. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu berapa tinggi tepatnya dalam bentuk sentimeter. Oke, soal 5 udah solve. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke satuan jarak. Latihan 6. Kamu akan membuat program yang dimulai dengan membaca pengukuran dalam kaki. Oke, membaca pengukuran artinya si program harus bisa membaca pengukuran itu. Input dari pengguna ya. Berarti ada input itu. Dan kita asumsikan itu dalam bentuk kaki ya. Bukan dalam bentuk kaki tapi dalam satuan kaki. Kemudian program kamu harus menampilkan jarak yang setara dalam inci, dalam yard, dan dalam mil. Misalkan kamu inputkan 1 kaki, gitu ya. Jaraknya 1 kaki. Berarti satu kaki itu 12 inci. Berapa yard? 0,333 yard. Berapa mil? 0, sekian. Itu ya teman-teman ya. Nah, kita coba langsung ke programnya ya. Nah, udah kelihatan belum? Nah, di sini kita print biasa gitu ya. Ada teks biasa. Nah, saya ada simpan variabel jarak, saya kasih underscore biar bedain dengan yang lain, biar gak sama ya jaraknya, biar rapih lah ya. Jarak kaki dalam satuan kaki. Seperti biasa saya akan rubah inputnya jadi float. Nah, saya akan promptnya ini ya. Teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman ada mau keluarin tanda kurung gitu ya, keluarin aja karena ini bisa juga teman-teman. Nah, di sini saya ubah dulu jarak kaki itu saya kali ke inci gitu ya, kali 12. Saya masukkan ke variabel jarak
inci. Jarak yard itu sama dengan jarak kaki dikali nilainya tadi, jarak mil ya jarak kaki dikali sekian. Oke, dari situ baru saya panggil. Nah, gitu aja, print sama kayak tadi. Coba kita running ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, misalkan masukkan jarak, misalkan berapa sih kalau 100 kaki ya, 100 kaki itu berarti jaraknya sama dengan 100 kaki, yaitu 1200 inci, terus 33,33 yard, 0,01 mil gitu ya teman-teman. Jadi caranya kayak gini, semudah ini teman-teman, cuman penting ada perhitungannya gitu. Oke, soal nomor 6 udah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, luas segitiga. Luas segitiga dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana A adalah panjang alas segitiga dan T adalah tingginya. Ini rumusnya. Tulis program yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai A dan T. Program kemudian harus menghitung A dan T ya, nanti inputnya, menghitung dan menampilkan luas segitiga dengan panjang alas A dan tinggi T. Gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya sama yang di atas juga. Kita cuma inputkan A, T-nya berapa. Oke, kita coba ke programnya ya. Nah, ini programnya teman-teman. Sama kayak tadi, kita tampilin teks. Ada variabel A sama T, saya convert ke float. Kenapa? Karena bisa jadi segitiga ada koma ya. Input A sama dengan T sama dengan gitu ya. Ini promnya yang akan keluar nanti. Nah, rumusnya area sama dengan, nah hati-hati ya teman-teman kalau ada pembagian di sini. Jadi teman-teman sebisa mungkin dibuat tanda kurung biar memudahkan untuk perhitungannya. Jadi di sini berarti ini akan dikalikan dulu dibagi 2. Oke, atau sebenarnya T dibagi 2 dulu, dikali A juga boleh juga, tapi lebih aman ya. Untuk rumus-rumus lainnya bisa jadi ada kesalahan. Nah, biasanya disebutnya logic error ya teman-teman kalau ada kesalahan perhitungan gitu. Oke, kemudian saya print seperti ini. Saya run. Luas segitiga, misalkan segitiganya itu 3, tingginya ada 5, alas ya, tadi A nya alas, berarti luas segitiga 7,51 gitu ya teman-teman. Oke, itu soal nomor 7. Soal nomor 8 kita lanjutkan. Kita balik ke soal ya teman-teman. Oke. Soal latihan 8, tulis program yang menghitung indeks massa tubuh seseorang. Program kamu harus dimulai dengan membaca tinggi dalam meter, ingat tinggi dalam meter, berat dalam kilogram. Oke, berarti ada 2 ya yang di input ya, tinggi dan berat. Gunakan rumus berikut. Nah, ini rumusnya. Weight, height, height. Oke, simple ya, so simple, so easy. Kita balik ke ide. Oke, ini programnya. Kita print biasa, ada weight ya, berat badan, float juga biasa, input, ada promnya ya. Height atau H, float,
input tinggi badan. Nah, kasih keterangan meter ya teman-teman, biar yang usernya juga ngerti apa yang diinputkan. Ini dalam berarti kilogram. Itu ya teman-teman. Rumusnya ini tadi yang dikasih, kita print. Nah, teman-teman bisa gabungin juga nanti di pertemuan ketiga ada pengondisian. Teman-teman bisa langsung printin juga ke user, oh kamu masuk ke kurus atau normal atau berlebihan berat badan. Itu bisa nanti pakai if else ya. Oke. Sementara kita pakai kayak gini dulu, kita run berat badan misalkan 52 kg, tinggi badan 1,7 gitu ya, atau 69 lah ya. Oke, berarti BMI kamu adalah ini gitu. Jadi infonya sih masih normal ya. Oke, itu soal yang ke-8. Kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman. Nah, soal terakhir, dalam latihan ini kamu akan membuat program yang membaca tekanan dari pengguna dalam kilopascal. Setelah tekanan dibaca, program kamu harus melaporkan tekanan yang setara dalam pound per inci persegi atau PSI. Ini tekanan juga ya. Ini juga tekanan, ini juga tekanan. Gunakan keahlian riset kamu untuk menentukan faktor konversi di antara unit-unit. Nah, ini sama ya kayak yang atas-atas tadi. Kita cari tahu dulu di Google ya, berapa PSI, mm, dan atmosfer. Oke. Saya tunggu ya teman-teman untuk cari informasi ini dulu. Sekitar 5 detik dari sekarang. Oke, udah ya teman-teman. Saya harap teman-teman udah temu berapa PSI dari kilopascal ke PSI berapa, kilopascal ke mmHg berapa, ke atmosfer berapa. Oke, sekarang kita lanjut ke ide. Nah, program. Nah, programnya sama kayak tadi, print ya, konversi. Nah, kilopascal sebenarnya kalau enaknya tekanan kilopascal gitu ya, tapi ini simpel aja. Sama, saya pakai float, ini tekanan kilopascal, nanti akan keluarnya seperti ini teman-teman, promptnya itu ya. Terus ini PSI yaitu ini yang saya temuin ya, bilangan pengalinya 1 kilopascal itu sama dengan sekian PSI. Ya udah saya kaliin aja, itu berapapun kilopascal kali ini gitu. Berapapun kilopascal, caranya gini, 1 kilopascal berapa mmHg, oh sekian mmHg, berarti berapapun kali ini hasilnya ya berapa itu, kayak ATM juga gitu ya. Nah, ini saya printkan sama kayak tadi ya teman-teman ya. Oke, nah ini hasil outputnya. Saya running lagi, misalkan saya ambil 200 tekanan gitu ya, kilopascal, dia akan keluar oh sekian PSI, sekian mmHg, sekian ATM gitu ya teman-teman. Oke, semuanya kita udah selesaikan semua soal dari soal nomor pertama sampai nomor ke-9. Oke, selamat belajar. Jika ada pertanyaan silahkan di chat aja. Sip. Thank you semuanya. Thank you.